Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 461, lakukan, bunuh pendekar pedang. Ledakan. Selain Jian Wushuang, penguasa keagungan dan penguasa pedang besi, banyak penguasa dari kubu Markis Darah Melayang melepaskan aura kuat mereka. Dipimpin oleh penguasa Yuan Hitam, mereka menebas ke arah pejuang boneka yang mendekat. Pada saat yang sama, banyak penguasa kubu Markis Bulan Pucat juga diduduki. Sambil mendengus, penguasa Kepulauan Myriad melancarkan serangkaian pukulan untuk membentuk dua set formasi. Setelah ini, para penguasa Markis Bulan Pucat, yang dipimpin oleh penguasa Jiwa Iblis, juga berjuang keluar. Para penguasa kedua kubu mulai bertempur. Meskipun para penguasa tetap diam dan fokus pada pejuang boneka, mereka memiliki kesepakatan diam-diam. Mereka akan bekerja sama untuk membunuh boneka sebelum bertarung satu sama lain untuk mendapatkan keempat cincin interspatial tersebut. Para bangsawan dan para petarung boneka saling berhadapan. Ledakan, 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 ledakan. Raungan mengerikan menggema di seluruh istana. Itu hanya sesaat, tetapi kehancurannya sangat dahsyat. Bagaimanapun, meskipun jumlah pejuang boneka sangat banyak dan formasi tempur mereka sangat kuat, mereka tidak tahu bagaimana bekerja sama sebagai satu tim. Akibatnya, mereka tidak dapat memanfaatkan kekuatan tempur mereka. Di sisi lain, para penguasa dari kedua kubu mampu menghadapi alam Jian Wushuang dengan baik dan didukung oleh formasi penguasa Kepulauan Myriad. Meskipun kekuatan tempur mereka secara keseluruhan lebih rendah daripada para pejuang boneka, mereka mampu memanfaatkan taktik pertempuran yang berbeda untuk mengalahkan para pejuang boneka. Tidak butuh waktu lama bagi para penguasa untuk mengalahkan beberapa petarung boneka. Selain kedua penguasa itu, ada penguasa lain di berbagai lapisan dalam rumah gua. Mereka bergegas ke tempat kejadian untuk menawarkan dukungan saat mereka merasakan istana dipenuhi aura mereka yang kuat. Keadaan tampaknya semakin memburuk bagi para pejuang boneka karena semakin banyak bangsawan yang berdatangan ke istana untuk bergabung dalam pertempuran. Tak butuh waktu lama bagi separuh dari 50 pejuang boneka berbaju besi emas untuk terbunuh. Ini mengurangi jumlah mereka secara signifikan. Seperti yang diinginkan oleh para penguasa, tidak satu pun dari keempat boneka ungu emas hancur. Ini karena cincin interspatial berada di tangan pejuang boneka dan hancurnya boneka ungu emas akan segera mengakibatkan pertempuran antara kedua kubu. Para bangsawan lebih memilih untuk menghancurkan baju besi emas terlebih dahulu, lalu bertarung memperebutkan 4 cincin interspatial. Ini adalah rencana yang jelas. Astaga, plus. Niat Myriad Islands Lord tidak jelas, tetapi dia telah bertarung dengan boneka berzirah emas di dekat Demon Soul Lord. Ketika dia menyadari bahwa hanya sedikit boneka berzirah emas yang tersisa, dia menyipitkan mata dan menatap Demon Soul Lord. Penguasa jiwa iblis, sekarang waktunya. Sang penguasa jiwa iblis menatapnya. Dia mengerti maksud penguasa Kepulauan Myriad dan melirik Jian Wushuang. Alam Jian Wushuang sangatlah kuat dan menjadi satu-satunya alasan mengapa mereka dapat dengan cepat mengalahkan dan membunuh boneka berzirah emas. Akan tetapi, ketika tiba saatnya kedua kubu bertarung memperebutkan 4 cincin interspatial, Jian Wushuang akan menjadi duri dalam daging kubu Markis Bulan Pucat. Untuk menggambarkan sebuah analogi, Jian Wushuang akan seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan. Jika mereka tidak bisa membuang tulang ikan ini, kubu Markis Bulan Pucat akan tersiksa. Tanpa ragu, Raja Jiwa Iblis melepaskan boneka ungu emas yang selama ini dilawannya. Tanpa diketahui siapapun, dia terbang ke arah Jian Wushuang. Pada saat yang sama, penguasa Kepulauan Myriad juga tampaknya sengaja condong ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang berada di luar medan perang. Dia tidak terlibat langsung dalam pertempuran dan fokus menggunakan wilayahnya untuk menekan para pejuang boneka. Selain itu, penguasa pedang besi dan penguasa kemegahan masih berada di depannya. Semua boneka berzirah emas itu hampir kalah, kata penguasa pedang besi sambil tersenyum. Lagi pula, pejuang boneka tidak sepenuhnya memiliki perasaan. Mereka tidak tahu bagaimana cara bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Jelas, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan dari para penguasa manusia kita. Selain itu, kita memiliki alam milik teman kita, pendekar pedang. Sambil menatap Jian Wushuang, penguasa keagungan berkata dengan kagum, alam pendekar pedang benar-benar membuat kita iri. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki kalian berdua, para bangsawan tingkat tinggi, sebagai pengawal saya, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Pada saat ini, apa yang terjadi? Ekspresi Jian Wushuang menjadi gelap. Penguasa pedang besi dan penguasa kemegahan juga menyadari bahaya itu. Sosok hantu tiba-tiba muncul di samping Jian Wushuang. Seketika, Jian Wushuang diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan. Penguasa jiwa iblis. Penguasa pedang besi dan penguasa keagungan seketika mengenali penguasa jiwa iblis dan juga menyadari tujuannya. Kau ingin membunuh pendekar pedang? Tuan pedang besi mendengus. Ia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan gelombang tak berwujud.
Penguasa keagungan memegang tombak ungu panjang di tangannya, tetapi ini hanyalah senjata sihir tingkat pertama. Itu tidak berguna seperti senjata Dao yang sebelumnya dimilikinya. Kalian berdua tidak bisa menghentikanku, keluar dari sini. Dengan suara dingin, Demon Soul Lord dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah pedang merah aneh menebas dengan keras ke arah mereka. Nampak seperti Sueyun yang melengkung di langit. Penguasa pedang besi dan penguasa kemegahan segera mencoba menangkis serangan itu. Namun, penguasa pedang besi hanyalah seorang penguasa tingkat lanjut. Sebelumnya, ia mampu melawan penguasa jiwa iblis karena ia memiliki senjata Dao. Tanpa itu sekarang, sulit baginya untuk melawannya. Mustahil bagi mereka untuk menghentikan Demon Soul Lord yang sudah ahli di level penguasa superior. Dentang, dentang. Terdengar suara tabrakan, disusul oleh Iron Saber Lord dan Loftiness Lord yang saling menyerang dan terlempar ke samping. Penguasa jiwa iblis berhenti sejenak, lalu menyerbu ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang memanfaatkan jeda Demon Soul Lord untuk melepaskan triple C plus Fut. Sosoknya berubah menjadi bayangan sisa dan mundur. Saat Jian Wushuang mundur, dia menatap dingin ke arah penguasa jiwa iblis. Tiba-tiba, Jian Wushuang merasa merinding. Secara naluriah, dia menoleh dan menyadari bahwa seseorang telah muncul di belakangnya. Orang itu adalah penguasa Kepulauan Myriad. Penguasa Kepulauan Myriad menyadari tujuan Jian Wushuang dan memberinya seringai mengancam. Penguasa Kepulauan Myriad perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan kilatan cahaya perak terbang ke arah Jian Wushuang. Apa itu? Jian Wushuang terkejut. Dia segera dapat melihatnya dengan jelas. Cahaya perak itu adalah sebuah manik-manik. Petir surga ke-9. Penguasa pedang besi dan penguasa kemegahan juga melihat manik perak itu dan ekspresi mereka berubah drastis.